Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi sistem gerak. Sistem gerak pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Dikatakan pasif karena alat gerak ini tidak dapat bergerak sendiri. Jadi, dia hanya dapat bergerak apabila digerakkan oleh alat gerak aktif, yaitu otot. Sedangkan alat gerak aktif dikatakan aktif karena secara aktif menggerakkan rangka. Contoh dari alat gerak pasif yaitu tulang atau rangka. Tulang dan rangka ini berbeda ya Ananda. Jadi, tulang merupakan bagian dari rangka, sedangkan rangka merupakan tersusun dari berbagai tulang. Kemudian, alat gerak aktif itu terdiri dari otot. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai rangka. Nah, fungsi dari rangka yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Coba Ananda bayangkan apabila kita tidak memiliki tulang atau rangka, pasti bentuk tubuh kita itu tidak karuan, seperti seonggok daging. Jadi, tulang dan rangka ini berfungsi sebagai pemberi bentuk tubuh. Yang kedua adalah sebagai penopang, yaitu tulang kaki. Nah, tulang kaki itu berfungsi sebagai penopang bagian atas tubuh kita. Selanjutnya adalah melindungi organ dalam. Organ dalam kita seperti jantung, hati, itu sifatnya lunak. Jadi perlu dilindungi oleh tulang. Nah, tulang yang melindungi organ-organ dalam ini adalah tulang rusuk. Kemudian, fungsi yang keempat adalah sebagai tempat melekatnya otot. Ini merupakan tulang. Maaf kalau gambarnya jelek. Nah, otot itu berada di sini, melekat pada rangka. Selanjutnya, fungsi yang kelima adalah tempat pembentukan sel darah merah. Ananda pasti sudah tahu bahwa sel darah merah itu tidak memiliki inti. Jadi dia tidak bisa beregenerasi sendiri. Umur dari sel darah merah itu sekitar 100 sampai 120 hari. Jadi, sel darah merah ini perlu beregenerasi. Jadi, sel darah merah ini diregenerasi di dalam sumsum tulang. Jika ini tulang pipa, nah di dalam tulang pipa itu terdapat rongga. Nah, di dalam rongga ini terdapat sumsum tulang. Nah, disinilah sel darah merah akan diregenerasi. Kemudian selanjutnya, rangka digolongkan menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial merupakan rangka sumbu tubuh, sedangkan rangka apendikular merupakan rangka tambahan. Rangka aksial terdiri dari tengkorak atau kranial, kemudian tulang belakang
atau kolumna vertebra. Kemudian tulang rusuk atau costa, dan tulang dada atau sternum. Nah, jadi rangka aksial itu terdiri dari tulang tengkorak atau kranial, tulang belakang atau kolumna vertebra, tulang rusuk atau costa, dan tulang dada atau sternum. Nah, selanjutnya adalah rangka apendikular. Nah, rangka apendikular itu terdiri dari gelang bahu, yaitu pektoral, kemudian anggota gerak atas, kemudian yang selanjutnya ada gelang panggul atau pelvis, dan anggota gerak bawah. Jadi apendikular itu terdiri dari gelang bahu atau pektoral, anggota gerak atas, gelang panggul atau pelvis, dan anggota gerak bawah. Nah, ini merupakan gambar dari rangka tubuh manusia. Jadi, sama seperti yang sudah kita bahas tadi, rangka itu dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, jadi rangka aksial itu ada kranial, yaitu tengkorak, kemudian ada kolumna vertebrae atau tulang belakang, costa merupakan tulang rusuk, dan sternum yang merupakan tulang dada. Sedangkan rangka apendikular itu terdiri dari gelang bahu yang terdiri atas tulang selangka dan tulang belikat. Kemudian ada anggota gerak atas, kemudian ada pelvis atau gelang pinggul, kemudian ada anggota gerak bawah. Selanjutnya kita masuk ke bagian dari rangka aksial yang pertama, yaitu adalah kranial atau tengkorak. Sekilas mungkin kita berpikir bahwa tengkorak itu cuman satu tulang, padahal tengkorak ini memiliki banyak tulang. Tulang tengkorak itu berjumlah 22 yang disatukan oleh sendi mati. Nah, pada bagian depan itu terdapat os frontal atau tulang dahi, kemudian di bagian atas terdapat os parietal atau ubun-ubun, kemudian pada belakang itu terdapat oksipital, kemudian pada bagian samping itu pada pelipis terdapat os temporal, kemudian di sini terdapat tulang air mata atau lagrimal, kemudian tulang hidung atau nasal, tulang pipi atau zygomatikum, tulang rahang atas atau maksila, dan tulang rahang bawah atau mandibula. Bagian rangka aksial selanjutnya adalah tulang telinga dalam dan tulang thyroid. Nah, tulang telinga dalam itu terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Nah, karena gambar di sini kurang jelas, maka ibu akan tampilkan gambar yang ada di HP. Nah, ini merupakan tulang malleus atau os malleus. Sedangkan yang ini merupakan os incus atau tulang landasan. Sedangkan yang kecil ini merupakan os stapes atau tulang sangkurdi. Nah, tulang sangkurdi ini merupakan tulang di tubuh manusia yang terkecil, tulang kita yang terkecil.
Kemudian selanjutnya ada tulang tioid. Nah, ini merupakan tulang tioid, letaknya di atas laring. Nah, bagian rangka aksial selanjutnya yaitu kolumna vertebra atau tulang belakang. Nah, tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang leher atau serviks, 12 ruas tulang punggung atau toraks, 5 ruas tulang pinggang atau lumbar, 1 ruas tulang kelangkang atau sakral. Nah, pada kelangkang ini pada bayi itu jumlahnya ada 5, tapi pada saat kita dewasa akan bergabung menjadi 1 tulang. Kemudian tulang ekor atau koksigis itu berjumlah 1. Kalau pada bayi itu ada 4 ruas, sedangkan pada orang dewasa cuma 1. Bagian rangka aksial selanjutnya adalah sternum dan costa. Nah, sternum atau tulang dada itu terdiri dari tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang. Kemudian costa atau tulang rusuk itu terdiri dari tulang rusuk sejati. Ini tulang rusuk sejati yang berjumlah 7. Dikatakan tulang rusuk sejati karena kedua ujung dari tulang rusuk ini menempel pada tulang belakang dan tulang dada. Maka dari itu disebut dengan tulang rusuk sejati. Kemudian selanjutnya ada 3 tulang rusuk palsu. Ada 3 tulang rusuk palsu. Dikatakan tulang rusuk palsu karena salah satu ujung dari tulang rusuk ini menempel pada tulang belakang, sedangkan yang lainnya itu menempel satu sama lain pada satu tulang rusuk. Maka dari itu dikatakan dengan tulang rusuk palsu. Selanjutnya ada tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Kenapa dikatakan tulang rusuk melayang? Karena salah satu ujung dari tulang rusuk ini melekat pada tulang belakang, sedangkan ujungnya lagi itu bebas. Maka dari itu disebut dengan tulang rusuk melayang. Pembagian rangka selanjutnya adalah rangka apendikular. Rangka apendikular merupakan rangka pelengkap atau anggota gerak tubuh. Nah, yang pertama itu ada pektoral dan anggota gerak atas. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu pektoral. Pektoral merupakan gelang bahu yang terdiri dari os clavicula dan os scapula, tulang belikat dan tulang selangka. Tulang belikat ini bentuknya memanjang dan agak bengkok, sedangkan tulang selangka itu bentuknya seperti segitiga dan pipih. Selanjutnya, anggota gerak atas. Anggota gerak atas terdiri dari lengan atas dan lengan bawah. Lengan atas adalah os humerus atau tulang humerus. Kemudian lengan bawah itu terdiri dari os radius dan os ulna. Os radius merupakan tulang pengumpil dan os ulna merupakan tulang hasta. Nah, cara membedakan tulang pengumpil dan tulang hasta ini, tulang pengumpil itu sejajar dengan ibu jari kita. Jadi yang sejajar dengan ibu jari merupakan tulang pengumpil atau os radius. Sedangkan yang sejajar dengan tulang kelingking merupakan os ulna atau tulang hasta. Kemudian selanjutnya di sini ada tulang-tulang yang ukurannya kecil-kecil, itu dinamakan dengan karpal. Nah, jumlah dari tulang karpal itu ada 8 tulang yang tersusun dalam 2 baris. Kemudian
Selanjutnya ada metakarpal atau tulang telapak tangan. Jumlahnya ada 5. Kemudian ada os phalanges atau tulang jari-jari tangan. Jumlahnya ada 14 buah. 3 ruas pada masing-masing jari dan 2 ruas pada ibu jari. Nah, rangka apendikular selanjutnya adalah anggota gerak bawah dan pelvis. Nah, kita bahas pelvis terlebih dahulu. Pelvis atau gelang pinggul itu terdiri dari tulang usus atau ilium. Kenapa disebut dengan tulang usus? Karena tulang inilah yang menyangga usus besar kita. Kemudian ada tulang kemaluan atau pubik dan tulang duduk. Selanjutnya ada anggota gerak bawah. Nah, pada anggota gerak bawah itu terdapat tulang paha atau femur. Nah, tulang paha ini atau femur itu merupakan tulang terbesar di tubuh kita. Kemudian ada tempurung lutut atau patella. Nah, disinilah tempat kita menyangga seluruh beban dari tubuh kita, beban dari bagian tubuh atas kita. Nah, selanjutnya itu ada tulang kering atau tibia dan tulang betis atau fibula. Nah, kalau pada kaki, membedakan tulang ini itu sangat mudah dibandingkan dengan tulang pada tangan, yaitu hasta dan pengumpil. Itu kan kita kadang-kadang agak sedikit keliru yang mana yang hasta, yang mana pengumpil, karena bentuknya hampir sama kan, ukurannya hampir sama. Sedangkan pada kaki ini, tibia dan fibula itu sangat mudah dibedakan. Kalau tibia itu berada di depan dan ukurannya itu lebih besar, sedangkan fibula itu berada di belakang dan ukurannya itu lebih kecil. Nah, tibia merupakan tulang terbesar kedua kita di tubuh setelah femur. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki atau tarsal. Nah, jumlah dari tulang pergelangan kaki ini atau tarsal ini ada 7. Tulang-tulangnya ini kecil dan berbentuk dadu. Kemudian selanjutnya ada tulang telapak kaki atau metatarsal. Nah, tulang telapak kaki ini berjumlah 5 dan bentuknya itu pipa berbentuk bulat panjang. Selanjutnya ada tulang jari kaki atau phalanges. Nah, phalanges itu berjumlah 14 buah pada setiap kaki. Setiap jari kaki terdiri dari 3 ruas kecuali ibu jari yang hanya memiliki 2 ruas saja. Nah, Ananda, sekianlah materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Salah dan janggal Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.